Shalom. Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan segala pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya sungguh besar bagi kita. Haleluya. Kami menaikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, yang ku setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari dari awal kita nyanyikan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyembah Engkau Tuhan, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Suci kuduskan hati kami Tuhan. Biar kami mau bergirang karena Engkau Tuhan. Satu-satunya penolong kami, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Dia sumber segala-galanya bagi kita. Amin. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyi yang baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Pujilah Tuhan kita, Dia sumber segala-galanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyi yang baru, Membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Katakan bersama-sama, anggur baru. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Engkau sumber. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Marilah pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Haleluya.
kuasa Tuhan kita tidak pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Kuasanya tak pernah berubah. Sama-sama nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang membentuk kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu.
Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah kepercayaan kami karena kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kami tersimpan dalam kasih karunia. Kami ada dalam anugerah Tuhan. Kami ada dalam kasih sayang Tuhan. Bahkan tangan Tuhan yang murah itu yang menyertai kami, dan kami pasti dapat melanjutkan kehidupan kami. Karena kemanapun kami pergi, Engkau menyertai kami. Tuhan tolong kami, biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Bahkan Tuhan juga yang mengurapi kami semua jemaat, supaya kami mengerti, kami memahami. Bahkan kami mohon Kau berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan kebenaran demi kebenaran yang kami dengar pada pagi ini. Dan kami yakin waktu kami mentaati firman-Mu, kami sungguh-sungguh akan merasakan kasih sayang-Mu terjadi dalam hidup kami. Sebab itu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah, kami terima kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kami yang sejati. Haleluya, amin. Kita tepuk tangan sekali lagi. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini akan menjadi berkat buat kita sekalian, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada satu yang sakit ini ya. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari Minggu yang istimewa, saudara ya. Buat beberapa saudara kita yang baru saja merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek, ini adalah hari yang sukacita juga karena tadi malam masuk pada Hari Raya Lontong Cap Gome. Ya, halo betul ya? Ya, Jason ya. Cap Gome ya. Cap Gome itu apa toh Pak? Ya, Cap Go itu 15. Ya, Mei itu malam, jadi malam yang ke-15. Saya dan saudara pasti tahu di mana-mana sekarang ada lontong, gitu ya. Cicen bikin lontong juga? Oh, udah bikin, gitu ya. Ya, Cap Gome, Cap Go, Cap itu 10, Go itu 5, Cap Go itu 15, Cap Gome itu malam yang ke-15. Karena malam itu, Mei itu adalah malam bahasa apa ya? Bahasa Hokkien, yang Fujian ya. Ya, bahasa Hokkien. Biasanya kalau orang-orang Mandarin menyebut dengan nama 15 itu Seu ya, malam Yahuan. Jadi biasanya Cap Gome itu disebut dengan Seu Wan Xia. Ya, apakah itu Bapak Ibu Saudara? Menutup tahun baru. Ya, saya tahun baru hari ini. Ya, saya bersuka cita karena Rabu yang lalu saya ini kok diundang ada ibadah Imlek ya. Saya heran tante ya. Sepanjang jadi pendeta ya, baru bulan lalu itu ada ibadah Imlek. Di mana? Di GPDI Abulu, bayangkan ya. Imlek, apa acara nih gitu ya. Temanya adalah Imlek, bagaimana orang-orang menghadapi tahun ini. Saya akan cuplik Bapak Ibu Saudara sesuatu yang penting. Kenapa? Karena tahun ini semua orang Tionghoa mereka punya hitungan yang berkata bahwa tahun 2575 atau 2025 24 sorry. Ini adalah sebuah tahun yang mereka namakan dengan tahun naga kayu, ya, naga kayu. Apa itu naga kayu? Naga kayu itu adalah tahun ya, di mana 60 tahun sekali tahun itu muncul gitu ya, untuk orang-orang suku Tionghoa, supaya kita ya Bapak Ibu mungkin tidak tahu beberapa kali ini ikut-ikutan gitu ya, supaya mengerti bahwa tahun naga kayu ini adalah tahun yang terbitnya 60 tahun sekali. Ya, bagaimana bisa Pak? Karena menurut orang Tionghoa, show itu ada 12 show, lalu elemennya ada 5. Elemen itu ada emas,
lalu ada kayu, lalu ada air, lalu ada apa lagi ya, tanah, ya, terus apa lagi satu, ya, ada 5 ya, sehingga kalau 12 kali 5 itu ada 60, makanya tahun naga yang disebut dengan naga kayu itu pernah terbit juga tahun 1964. Dan sebelum itu adalah 1904. Ya. Apakah yang terjadi di tahun naga kayu? Kata mereka, naga itu adalah binatang yang paling keras, Bapak Ibu Saudara. Ya, paling keras. Ya, mereka berkata dilambangkan sebagai lambang kekuatan, ya, lambang kekerasan juga. Nah, kayu itu juga keras, ya, lebih keras dari lunaknya bumi, lunaknya air dan sebagainya. Makanya mereka berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kekerasan, sangat menakutkan ya. Tahun kekerasan dan tahun yang begitu sulit untuk ditempuhnya, tahun yang tidak begitu menjanjikan, Bapak Ibu Saudara, karena tahunnya memang tahun yang kuat. Makanya ada 12 show itu kata mereka cuma 7 show yang untung dan 5 show yang menakutkan. Ya, saudara jangan tanya saya lah, yang 5 itu show apa Pak? Saya tidak bilang itu, saya bukan suhu. Ya, yang 5 ini Bapak Ibu Saudara termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang memperkirakan bahwa show itu akan diadu dengan binatang yang satu yang namanya naga. Jadi saya pastikan kalau yang show kambing ya entek tahun ini saudara ya, apalagi show kelinci, wah bubar saudara ya. Jadi hari ini saya berkata, tahun demi tahun ini orang menamakan tahunnya, orang akan menggagas, orang akan memikirkan bagaimana tahun demi tahun akan terjadi, dan apapun yang disebut dengan tahun, Bapak Ibu Saudara, itu adalah tahun-tahun yang menakutkan. Ya, makanya orang Tionghoa merayakan hari Imlek itu selalu pakai baju merah. Kenapa? Karena tradisi Tiongkok berkata pada awal musim semi mereka masuk pada tahun baru itu selalu ada roh jahat, ada monster, ada raksasa yang disebut dengan Nian. Nah, Nian itu apa toh Pak? Nian itu ya tahun. Ya, makanya ada ucapan tahun-tahun punya sisa. Nian Yui, tahun itu ya Nian. Dan Nian itu Bapak Ibu Saudara makan semua apa yang ditabung oleh orang-orang di sana di Tiongkok sampai pada waktu apa yang mereka tabung untuk dimakan pada musim dingin itu selalu tidak akan pernah tersisa, karena pikirnya mereka setelah dimakan musim dingin ada sisa, lalu musim semi tiba mereka bekerja, nah sisanya tahun ini akan dinikmati semakin gede untuk tahun yang akan datang. Makanya Nian Yui tiap-tiap tahun punya sisa, dan Nian tahun itu juga yang makan ini tabungannya mereka. Kalau tabungan itu habis, makanan habis, mereka makan hewan-hewan. Kalau hewan habis, mereka makan manusianya, katanya cerita ini. Lucu juga ya. Jadi pada waktu mereka masuk dalam tahun mula-mula memasuki tahun bekerja, tahun musim semi, mulai matahari menyinarkan sinarnya, mulai mereka bisa merangkak untuk bekerja lagi, mereka selalu kehabisan apa yang mereka punya. Ya. Lalu mereka ketakutan, katanya ada anak kecil pakai baju merah keluar malam-malam sambil membawa lentera. Lalu itu namanya roh jahat, namanya Nian, ternyata takut dengan warna merah. Ya, yang pertama ditakuti Nian, roh jahat adalah warna merah. Yang kedua, roh jahat itu takut dengan sinar, ya, atau terang. Yang ketiga, Nian itu takut dengan suara keras. Ya, karena anak itu teriak-teriak maka roh itu pergi. Lalu ditradisikan, makanya setiap Imlek semua pakai baju merah. Depan-depan rumah juga dikasih lampion-lampion, lentera-lentera warna merah. Di mana ada tempat banyak roh jahat, di situ harus ada warna merah sebagai pengusirnya. Jangan heran kalau Bapak Ibu habis mesong terus ikut sansen ke makam, Anda dicepai benang warna, pernah nggak terima itu? Warna merah. Lalu mobil-mobil diikat dengan pita warna
merah. Lalu di depannya mobil jenazah ada lampion juga warna merah. Supaya apa? Niannya takut. Ya. Dengan terang itu takut. Makanya setiap hari kalau tahun baru Imlek, kalau Bapak Ibu pergi ke Tiongkok, ke Cina, hari itu rame dengan apa? Orang tutup toko, begitu dibuka toko, yang disumet pertama adalah kembang api dan mercon. Jombol terus. Ya, kenapa? Disitulah roh jahat takut katanya. Nah, saya ngomong dengan jemaat Tambulu, ya ada yang lebih merah. Makanya uang pada waktu itu, uangnya itu harus ditaruh di angpau. Angpau itu kan envelope warna merah, supaya tidak dicuri oleh nien, supaya tidak habis. Jadi angpau merah itu untuk Imlek. Ya, tapi angpau putih itu untuk persembahan khusus, saudara ya. Jangan lupa lo ya. Ya, yang putih itu untuk persembahan khusus, untuk persembahan kasih, nanti persembahan kedua ya. Yang merah itu untuk, nah setelah itu Bapak Ibu Saudara, mereka menyalakan semuanya, lalu mereka berkata, merah itu sangat hebat, roh jahat takut. Saya banggakan kepada jemaat Rabu lalu di Ambulu, ada yang lebih merah dari angpau, ada yang lebih merah dari benang kirmisi, ada yang lebih merah dari baju merah, ada yang lebih merah dari lampion-lampion. Merah apa itu? Merah darah anak domba Allah, yaitu darahnya Yesus. Yang setuju katakan, yang percaya katakan, tidak ada yang lebih merah daripada itu, saudara ya. Sebab itu saya berkata kepada saudara, saudara boleh makan lontong cap gome, boleh. Tapi makanlah dengan sukacita, damai sejahtera, bahagia. Yang mengusir roh jahat adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan, tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Amin. Nah, yang kedua, roh jahat itu takut dengan terang. Ya, firman Tuhan juga memberikan kita sebuah jaminan. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Satu-satunya gelar yang Tuhan punya, yang diberikan kepada saya dan saudara adalah sebagai terang. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Satu kali nanti dia juga berkata, kamulah terang dunia. Satu saja. Kalau dia berkata, akulah jalan kehidupan, Anda tidak pernah disebut engkaulah jalan, engkaulah kehidupan. Ya, atau akulah semua nama akulah tidak pernah diberikan kepada umatnya, kepada manusia, kecuali satu, akulah terang dunia, kamu juga terang dunia. Jadi hari ini saya berkata, kalau masih ada sisa-sisa ya hari raya Imlek, nikmati aja, tidak apa-apa. Ya itu kan adat istiadat. Hanya satu yang membuat saya, saudara bahagia di tahun ini, nien, roh jahat, tahun menjadi baik, itu kalau ada terang yang sesungguhnya ada dalam hidup kita, dan terang itu adalah Yesus. Saudara mesti yakin waktu kita ada hidup di dalam Dia, kita pun menjadi terang dunia. Jangan takut dengan kejahatan. Selagi ada Yesus beserta dengan kita, aman, sentosa, bahagia, sukacita, luar biasa jadi bagian kita. Berikan kemuliaan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Sebab itu, walaupun saya lambat satu hari karena kemarin penutupan Imlek, saya tetap berkata, Kiong Hi, Kong Si Facai, Nien Nien Yui, Wan Serui. Ya, tahun-tahun ada sisa, banyak persoalan dapat kita atasi. Dan saya tetap berkata sebagai orang Kristen, tahun ini satu yang kita renungkan adalah, cintalah Tuhan lebih dalam, dan anugerahnya semakin melimpah kepada kita. Aicu Yesus kensen, Tuhan ken kau. Kalau kita mau bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Ya, hari ini kita melihat sebuah cerita yang unik, yang beberapa kali ya didengar oleh jemaat Elohim, tentang seorang yang disertai oleh Tuhan yang namanya Ishak, saudara. Ya, bagaimana anak Abraham ini disertai Tuhan? Tuhan menyertai dia, Tuhan berjanji
sesuai dengan janji kepada ayahnya. Dan Ishak yang disertai Tuhan ini, saya katakan dengan cepat, mempunyai 4 prinsip untuk mengisi kehidupannya di tahun-tahun penyertaan Tuhan. Saya katakan kepada saudara, ada banyak orang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit untuk Indonesia. Bahkan ada banyak orang berkata sepertinya Indonesia lebih baik-baik, tapi sebenarnya tidak sedang baik-baik. Saya katakan kepada saudara, tidak usah terima berita-berita yang model-model begitu. Itu hanya membuat saya dan Anda menjadi susah. Apapun tahunnya, kalau Tuhan menyertai kita, tahun itu pasti baik. Asal waktu Tuhan beserta dengan kita ini punya prinsip yang menghadapi tahun ini. Yang pasti tahun ini adalah tahun pergantian pemerintahan yang baru. Presiden kita akan dilantik presiden yang baru. Orang berkata kalau presidennya baru, menteri-menterinya mesti baru. Orang lain berkata kalau ganti menteri, ganti peraturan. Kalau ganti peraturan, ganti suasana. Suasana boleh berganti, peraturan boleh berganti, semua boleh berubah. Karena dunia memang berubah, Yesus saja yang tidak pernah berubah. Bagaimana Ishak? Mari kita buka sama-sama kitab Kejadian pasal yang ke-26. Ayat yang pertama, saudara-saudara, sampai dengan ayat yang ketiga. Coba kita lihat sama-sama. Kitab Kejadian pasal yang ke-26, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari silakan. Kejadian 26, ayat yang pertama. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tercatat dalam kitab Kejadian 26, ada sebuah masa yang disebut dengan masa kelaparan. Ya, pada waktu itu timbullah kelaparan di negeri itu, tapi ini bukan kelaparan yang pertama. Kelaparan yang pertama itu terjadi di tanah Kanaan pada zaman Abraham, dan pada zaman Ishak ini adalah kelaparan yang berikutnya. Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan di situ Ishak pergi ke Gerar. Dia menemui seorang raja Filistin yang namanya Abimelek. Dan dia ada di Gerar. Nah, kalau saudara lihat pada waktu Ishak pergi ke Gerar karena kelaparan, lah memangnya tempat tinggalnya Ishak itu di mana, Pak? Sebelum dia pindah ke Gerar, Ishak ini menempati sebuah daerah yang subur di daerah selatannya Gerar, agak ke timur. Namanya daerah itu tidak disebutkannya. Tapi daerah itu dikatakan oleh firman Tuhan adalah daerah sekitar sumur namanya Lahairoi. Ya, Bapak Ibu kalau saudara baca dalam pasal yang sebelumnya, pasal 25 ayat yang ke-11, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya dan ia atau Ishak diam di dekat sumur Lahairoi. Lahairoi itu di sebelah timur agak ke selatan dari Gerar. Dan bagaimana tanah Lahairoi? Lahairoi itu tanah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Lahairoi itu selatannya ada sungai namanya Sungai Mesir, utaranya Lahairoi ada Sungai Besor. Nah, di tengah-tengahnya ada sumur namanya Lahairoi. Masih ingatkah Anda? Sumur Lahairoi ini adalah sumur yang dikasih nama Lahairoi, yang menamakan adalah seorang perempuan yang namanya Hagar. Karena disitulah dia melihat, Tuhan yang melihat penderitaannya, lalu ada sumur namanya Lahairoi.
Makanya saya katakan tempat tinggalnya Ishak sebelum kelaparan itu adalah sebuah tempat yang sangat strategis. Selatan sungai, utara sungai, di tengah-tengahnya ada mata air namanya Laheroi. Ya saudara, kalau saudara lihat sumur itu jangan punya pikiran kayak kita di batu sumur itu digali dalam gitu ya. Sumur di sana adalah sebuah lubang yang kalau digali sekian meter, 2 atau 3 meter, itu sudah keluar seperti sumber air, lalu membentuk satu kumpulan air, dan kalau air itu melimpah, dia akan mengalir ke daerah-daerah sekitarnya. Mereka menyebut sampai dengan hari ini namanya wadi. Wadi itu adalah sumber air. Nah, pada waktu kelaparan tiba, musim kering tiba, saya yakin daerah Laheroi pasti mengalami kekeringan. Ya, Laheroi yang ada 2 sungai, 1 Besor, yang 1 sungai Mesir, ada mata air itu dalam kekeringan, dan Ishak mulai punya sebuah wacana, dia akan pergi ke Gerar. Saya tidak tahu hatinya Ishak itu maunya pergi ke Gerar atau mau pergi ke Mesir. Kenapa? Untuk menuju ke Mesir pada waktu itu jalan yang paling bagus dari Laheroi, dia ke barat sedikit menuju Gerar. Dari Gerar ke Hebron, sebelah baratnya lagi. Dari Hebron ada Gaza, Askelon, Ayalon, Sungai Besor, lalu nyebrang daerah Ismailia, lalu masuk Sungai Mesir, masuk ke Mesir, itu jalannya menuju ke sana. Saya jadi tidak tahu pikirannya Ishak ini dari Laheroi itu apa memang dia pergi ke Gerar, atau Gerar ini cuma jadi sebuah jalan, dia minta izin kepada rajanya, tinggal sementara, dan nanti akan pergi ke Mesir. Dan Alkitab selalu berkata, setiap kali Kanaan ada kelaparan, mereka rame-rame pergi ke Mesir. Ya, disitulah Tuhan menampakkan diri di Gerar dan berkata, Ishak, jangan kamu pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini. Karena negeri ini akan kuberikan kepada anak-anakmu, cucu-cucumu, keturunanmu, seperti yang aku telah berjanji kepada Abraham. Ya, aku akan memberikannya, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, kata ayat itu. Ya, kenapa? Karena aku ini akan menepati janji kepada Abraham. Saya tidak tahu Ishak ini memang mau ke Mesir atau hanya ke Gerar. Tapi yang jelas satu Tawarikh berkata bahwa Tuhan itu menyelidiki hati manusia. Tuhan tahu pikirannya Ishak. Kalau saya ambil keputusan merenungkan kebenaran ini pasti Ishak mau pergi ke Mesir. Kenapa begitu? Kalau enggak, masakan Tuhan akan berkata, jangan kamu pergi ke Mesir. Lah, indahnya Ishak, pada waktu Tuhan menyertainya, Ishak itu ditegur oleh Tuhan, jangan pergi ke Mesir. Kalau dia pertimbangkan ayahnya dulu, ayahnya waktu kelaparan, dia juga pergi ke Mesir. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-10. Kejadian 12 ayat 10. Coba kita lihat dulu ya ayahnya Ishak. Kejadian 12 ayat yang ke-10. Ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, di tanah Kanaan. Pergilah Abraham ke Mesir. Abraham pergi ke Mesir. Untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Cukup. Kita lihat dulu. Ishak ini sebagai anak. Dia pasti pernah dengar cerita dari orang tuanya. Abraham cerita kepada anaknya Ishak. Mungkin bahasa sekarang yang paling umum. Dulu itu di negeri kita ini pernah ada kelaparan. Kamu tahu? Kamu belum ada. Papa sama mama pergi ke Mesir. Apa yang terjadi di sana? Mamamu ini hampir diambil istri oleh Firaun.
Ya pastilah dengar itu. Nah sekarang pada waktu ada kelaparan, Ishak pun mikir, kalau dulu papa pergi ke Mesir, kalau bapakku pergi ke Mesir, kan tidak salah kalau hari ini juga aku pergi ke Mesir. Nanti anaknya juga namanya Yakub, pada waktu negeri itu ada kelaparan, kok yang dilalah. Waktu kelaparan pada zaman Yakub, anak-anaknya Yakub itu sudah di Mesir. Lagi jumpa dengan anaknya yang namanya Yusuf. Yusuf kirim tentara jemput Yakub pergi ke Mesir. Tapi pengalamannya Yakub waktu dia pergi ke Mesir, pasal 46 Kejadian. Ayat 2 dan ayat yang ketiga, tolong. Pasal 46 ayat 2. Kejadian 46 ayat yang kedua. Ya. Berfirmanlah Allah kepada Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Israel, kepada Yakub di dalam perjalanan itu. Dalam penglihatan waktu malam. Ya. Yakub, Yakub. Yakub, Yakub. Sautnya, ya Tuhan. Ya Tuhan. Lalu firman-Nya. Lalu firman Tuhan kepada Yakub, kepada Israel. Apa katanya? Akulah Allah. Ya. Allah ayahmu. Ya. Janganlah takut pergi ke Mesir. Janganlah takut pergi ke Mesir. Terus. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Cukup. Kita melihat sekarang Bapak Ibu Saudara. Dalam penyertaan Tuhan ini kok pengalamannya berbeda-beda. Waktu Abraham pergi ke Mesir, ya, seolah-olah Tuhan itu tidak ambil pusing dengan keputusannya. Kamu mau ke Mesir ya silahkan, mau jalan ya jalanlah. Sampai di Mesir dia punya persoalan, Tuhan menolongnya waktu Abraham. Tidak ada ketentuan, boleh apa enggak, terserah. Lalu Abraham pergi. Zaman Ishak, jangan pergi ke Mesir. Zaman Yakub, enggak usah takut Yakub, berangkatlah ke Mesir. Jadi kalau saya wartakan kepada Anda, waktu zaman Abraham Tuhan memberikan kebebasan, zamannya Ishak Tuhan melarang, zamannya Yakub Tuhan menyuruh. Makanya saya berkata orang yang disertai Tuhan itu sebenarnya fokusnya harus kepada Tuhan dalam bentuk ketaatan. Jangan selalu mengikuti pengalaman orang lain yang walaupun orang itu juga disertai Tuhan. Yang setuju katakan. Kita ini kadang-kadang meniru orang. Lah dulu kan dia begini. Kan kalau saya begini kan nanti kan begini. Tidak bisa. Itu loh, dulu waktu begini terus kan begini, nanti kan terus begitu, habis itu terus hasilnya begini. Kan saya juga boleh begini. Tidak bisa. Kembali saya katakan ini, satu turunan Abraham Tuhan izinkan. Tapi Tuhan yang tidak nyuruh, Tuhan yang tidak ngelarang. Silahkan bebas kamu pergi ke sana. Tiba kepada anaknya Abraham, jangan pergi ke Mesir. Tiba kepada cucunya Abraham, Yakub, pergilah ke Mesir. Jangan takut, aku akan membuat engkau besar di sana. Lah yang harus kita tiru itu yang mana? Saya tetap berkata, untuk orang yang disertai Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang dapat menjadi patron kita, menjadi teladan kita untuk menentukan masa depan kita. Yang masa depan kita ini ditentukan oleh Tuhan yang menyertai kita. Dan apakah prinsip yang pertama, kembali kepada Kejadian pasal 26 ayat yang ke-6, tolong. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Apa artinya? Ishak nurut. Ishak manut. Jangan ke Mesir. Weh Tuhan. Jangan pergi ke sana ya. Siap Tuhan. Tinggallah di sini ya. Ya Tuhan.
negeri ini akan kuberikan kepada kamu dan anak-anakmu dan keturunanmu. Oke? Ya Tuhan. Padahal kalau kita lihat, Gerar tidak lebih baik dari Lahai Roi. Lahai Roi itu masih ada sumur. Lahai Roi itu masih ada 2 sungai. Gerar tidak ada apa-apanya. Bagaimana waktu Tuhan menyuruh saya dan Anda pergi ke sebuah tempat yang tidak ada apa-apanya. Tanpa survei loh ya. Bagaimana Israel pada waktu diperintahkan oleh Tuhan pulang ke tanah perjanjian? Saya pernah khotbahkan itu pada tahun baru tahun 2011 yang lalu di tempat ini. Keluaran 11 ayat 11 berkata, Israel tinggalkanlah Mesir, pergi ke tanah Kanaan. Lah keadaannya bagaimana? Tanah Kanaan itu keadaannya tidak sama dengan Mesir. Tuhan jujur. Bagaimana keadaannya? Mesir itu tanahnya rata, banyak air, kamu menabur, setelah itu kamu mengairinya dengan susah payah, hasilnya kebun sayur, itu Mesir. Makanya Anda kalau pergi ke Mesir jangan komplain. Isu makan gubis, sore makan gubis, semalam makan gubis mana. Ada orang tur berkata, apa ini negara apa sih Pak? Kok gubis? Saya katanya dia. Loh sesu tak terang no negara ini ya. Kenapa tidak ada yang lain? Ya gubis ini sekali gubis tetap gubis. Mungkin nyanyian rohani yang paling ampuh adalah sayur gubis tidak berubah, gitu kan ya? Ya enggak berubah, gubis terus. Lah tanah perjanjian itu bagaimana Pak? Katanya kitab Keluaran 11 berkata, tanah perjanjian itu ya adalah tanah, atau kitab Ulangan juga ada di sana, Ulangan 11, yang bergunung-gunung, berlembah-lembah. Nah sungai cuma 1, itu pun kecil waktu di sana, nanti gede-gede waktu di bawah. Namanya apa? Yordan. Lah terus airnya, nanti tak kasih hujan pada waktunya. Saya yakin kalau jemaat GPDI dijak Musa pada waktu itu dari Mesir pasti Anda tidak berangkat. Nah kenapa? Orang pindah itu kan tanahnya jauh lebih baik. Transmigrasi misalnya. Kamu di sini nanti pindah Sumatera, tak kasih tanah 1 hektar. Wah orang berangkat. Sementara tanah ini belum panen, tak jamin hidupnya selama 2 tahun. Wah semangat. Lah ini enggak, tanah ini rata, kerja keras, hasilnya sayur. Sana bergunung-gunung, berlembah-lembah, ya. Lalu airnya tergantung hujan. Saudara mau pikir gampang mau ngomong ya. Yang lain akan tanya, Musa, kamu pernah pergi ke sana? Ya belum. Lah wong kon durung lunga kok ngejak aku iku lho. Nekat kon iki. Ndek endi negaranya? Aku ya garo kok. Loh, aja sembarangan lho kon. Halo, betul? Ini bukan jalan, ini bukan plesir, ini bukan pariwisata, ini pindah. Apa yang dilihatnya? Di tanah yang bergunung-gunung berlembah-lembah itu justru Tuhan sanggup memberikan jauh lebih hebat. Kenapa? Di sana kamu akan kumpulkan minyakmu, gandummu, dan anggurmu, serta limpah-limpah dengan susu dan madu. Menurut pikiran orang, mana mungkin bisa. Tempat yang paling atas itu selalu ditanami zaitun. Karena apa? Airnya sedikit, tidak perlu banyak air. Hujan 1 tahun 6-8 kali cukup. Paling atas zaitun, lerengnya itu untuk anggur. Anggur lereng itu paling bagus, daerah Karmel. Lalu daerah bawah ada ladang hanya untuk gandum. Kalau tanah bergunung ada zaitun, ada anggur, ada gandum, turun ke lembah, air itu masuk ke sana untuk rumput. Rumput itu hanya untuk lebah dan kambing, domba, lembu, sapi. Lebah menghasilkan madu. Domba
ada susu, ada keju, ada bulu, ada daging, ada lemak untuk persembahan, ya kan? Ditambah madu, halo, ditambah air, susu, anggur, ditambah gandum, ditambah zaitun, sehingga mereka ini akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Prinsip pertama adalah taat kepada Tuhan, lepas dari perbandingan kepada orang yang lain. Artinya, jadilah dirimu sendiri yang beralaskan ketaatan kepada Tuhan. Pasti kita akan berhasil di tahun ini. Amin. Taat itu bukan niru orang. Taat itu adalah niru Tuhan. Prinsip yang kedua, setelah Ishak tinggal di situ, ayat yang ke-12, pasal 26. Mari. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ya. Sebab ia diberkati Tuhan. Wah, ayat ini bagus sekali. Mungkin pada pasal yang ke-26 ini ayat intinya ya ayat 12. Apa itu? Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tahun itu juga ia mendapat hasil berapa Bapak Ibu? Halo, berapa Bapak Ibu? Yang keras, berapa Bapak Ibu? 100 kali lipat. Sebab apa penyebabnya? Ia diberkati Tuhan. Saya tadi katakan Gerar tidak lebih baik. Dan Ishak itu waktu datang ke Gerar tanpa survei. Saya lagi bergurau beberapa hari lalu dengan seorang hamba Tuhan yang mau dipindah. Ya, hamba Tuhan ini merintis di satu gereja. Lalu dia mau dipindah ke tempat lain, karena tempat lain ini perlu gembala. Teman saya ini ngomong begini, Pak Stefano siapa ya enak ya, pindah apa enggak lah? Lah ya kamu yang ngalami kok tanya saya. Lah terus saya mau ngomong apa? Lah memangnya kalau pindah kenapa? Saya belum tahu tempat itu. Jemaatnya berapa ya enggak tahu, keadaannya rame apa sepi ya enggak ngerti. Ya, jadi kok saya ragu-ragu ya Pak ya. Jangan-jangan negeri jangan-jangan jemaat itu lebih kecil dari jemaat yang saya layani hari ini. Loh memangnya kenapa? Ya dia berkata begitu. Saya tanya loh memangnya kenapa? Ya kalau jemaatnya lebih kecil, kotanya lebih sepi, kan ya masa depannya lebih suram dari tempat ini. Loh apa masa depanmu terletak di kota itu? Terus kesimpulannya piye? Dia ngomong begini. Tak survei dulu aja wis. Nanti lek cocok ya saya tak pergi, lek ndak cocok ya ndak usah pergi. Saya dalam batin saya ini saudara ya. Sekarang ini masa modern ini ono loh hamba Tuhan survei itu. Halo. Dulu kok rasanya ndak ada ya tante ya. Ada ndak Om Dik dulu hamba Tuhan survei itu. Ingat saya loh ya. Kalau sudah pimpinan berkata kamu tinggalkan jemaat itu pindah ke sana. Tidak ada kata lain kecuali ya angkat koper pindah sudah. Tidak ono survei itu sudah. Sekarang saya bandingkan lagi dengan seorang teman saya jadi suster. Satu kali dia kuliah sama saya di Malang, tiba-tiba di Jember. Nah kuliahnya kan protol saudara. Masih tingkat 2, pindah Jember. Saya ini ketemu sama dia, suster, kenapa kok enggak kuliah suwe? Pindah Jember, lho piye to kok iki? Lah wong kuliah rong bar kok wis pindah. Lah dipindahi sama suster kepala. Lah ya masih usul, saya kan masih kuliah. Loh enggak ada di tempat kita usulan itu. Pindah sekarang ya sekarang berangkat. Kok yo ora nggo apa-apa ya mau kok persitok kok. Lah terus bekakase, kan bekakase nang kono. Saya bisa bayangkan, kalau di sini pakai rice cooker, mungkin depan pakai anglo, enggak tahu. Halo? Betul? Kini pakai kompornya gas, wes. Kini anglo, nyebul, fafu. Ya enggak ada itu kata survei itu saudara ya.
Ini yang namanya Ishak, pada waktu dia tinggal di Gerar lebih kering, tapi saya dapat berkat ayat ini. Benar-benar di tempat yang lebih kering, tempat lebih tidak menjanjikan, dia menabur bisa menuai 100 kali lipat. Sebab Tuhan yang memberkati dia yang percaya. Katakan, saya mau katakan kepada Anda, loh Pak, lek tanah kering itu terus ditaburi, menabur lalu bisa panen, apa itu cuma untuk Ishak? Saya berkata, kalau Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya mereka, Allah kita juga, Yesus saya, Yesus saudara, dia menyertai kita. Tidak ada kok tanah kering, tanah basah, daerah kering, daerah basah. Saya pernah guyonan dengan teman, loh Pak Stefanus masih di Tumpang. Ya masih lah, mau kemana kalau tidak di Tumpang. Loh tapi rumahnya di Malang. Rumah boleh di Malang, pelayanan tetap di Tumpang. Pak, Tumpang itu mbak aboti ono apa nih? Saya katakan ono jemaati. Bio Pak, kok udah kepingin pindah kutho. Mestinya Pak Stefanus itu kan bisa jadi gembala di kota. Saya sudah pernah ditawari orang jadi gembala di dekatnya Pasar Atom itu loh. Saya guyon sama Bu Stefanus, aku gak seneng tadi gembala nang kene. Apa? Paling kon gak tau nang omah nang Pasar Atom terus lah cedek ya Saudara ya. Bolak-balik PA, bolak-balik PA, bolak-balik PA. Apa PA? Pasar Atom. Ya. Kenapa? Buat saya di Tumpang itu sudah sukacita. Buatmu ndak ada apa-apanya. Buat saya Tumpang, wah itu tumpukane pangan. Oh ngono ya Pak ya, lu ya boleh Tuhan beserta. Coba kita lihat. Kalau tanah itu tidak ada hujan, kering, apakah bisa untuk ditanami dan menghasilkan buah? Bisa. Karena untuk menumbuhkan tumbuhan bagi Tuhan, tidak perlu hanya karena hujan. Hujan, tidak hujan, tetap diberkati Tuhan. Katakan bareng-bareng, 2, 3. Hujan, tidak hujan, tetap. Yang keras, 2, 3. Walaupun nenek moyang kita berkata, Cungko sinen pusyai, ini meyu fuji. Tahun baru Imlek tidak ada hujan, tidak ada berkat. Tapi ya bersyukur. Tanggal 10 lalu hujan deres Malang banjir. Kayu tangan itu tidak kena dilewati. Banjir bandang Soekarno-Hatta. Untung sukun ndak hujannya gede. Kalau gede ndak ada gongsi facai ganti ngungsi yuk cai. Nah kenapa? Dan deres. Saudara mau saya ajak hari ini merenungkan. Kalau ndak ada hujan apakah bisa tumbuh Pak? Bisa. Dunia itu belum ada hujan, tanaman itu sudah ada kok. Ah mana ayatnya Pak? Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat yang kedua. Kejadian 2 ayat yang kedua. Ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, Ya. berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Terus. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Ya, setelah ciptaannya itu selesai, semua sudah ada, hutan-hutan sudah ada, semuanya sudah ada, ya. Lalu pasal ayat yang berikutnya, perhatikan. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lanjut. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Ya. Belum ada semak apapun. di bumi. Belum ada semak, belum ada tanaman yang bentuknya semak-semak. Nah, kenapa kok tidak ada semak, Pak? Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di Belum padang. ada tumbuhan apapun juga. Ini dunia pada zaman kita Kejadian. Masih sepi, gersang, gundul, belum ada tanaman. Terus Pak. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Sebab Tuhan
belum menurunkan hujan. Kalau Bapak Ibu lihat sejarah kitab Kejadian, kapan ada hujan? Nanti baru zaman Nuh ada hujan. Makanya jangan heran, Nuh itu nginjili, Nuh itu memberitakan tentang Tuhan. Ayo bertobat, nanti ada hujan. Penduduk sekitar ngomong, apa hujan itu? Kenapa? Belum pernah ada hujan. Lah terus tumbuhan ini gimana tumbuhnya Pak kalau tidak ada hujan? Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Terus. Tetapi ada kabut naik ke Tapi atas. ada kabut naik ke atas. Kabut naik ke atas. Dari bumi. Dan membasahi seluruh permukaan tepuk bumi. tangan dulu yang panjang buat Tuhan, saudara. Jadi apakah ada hubungannya berkat dengan hujan? Tidak ada. Kalau tidak ada hujan gimana Pak? Tidak apa-apa, asal ada Tuhan. Gerar garing tidak ada hujan, tidak apa-apa. Ishak menabur dapat 100 kali ganda. Bagaimana bisa? Apakah mustahil bagi Tuhan untuk menumbuhkan tumbuhan tanpa hujan? Tidak. Dia catat dalam kitabnya. Musa mengerti tentang bagaimana Tuhan bekerja. Dia catat ada uap air keluar dari dalam bumi, membasahi bumi. Wow. Itu ditiru oleh orang Israel sampai sekarang. Di padang gurun semua dipasang selang kecil-kecil, selang-selang. Di mana ada selang terus jejer. Di atas selang itu ditabur gandum. Dan di puncaknya selang ada alat untuk membuka keran secara otomatis pada waktu diperlukan. Apa yang keluar? Uap air. Basah. Tetaplah semangat kerja. Masa sulit bukan masa kita bertopang dagu. Masa sulit bukan kita ini songgowang. Masa sulit bukan kita sendakep, malas-malasan. Semangat kerja. Kalau Tuhan beserta, pasti diberkati Tuhan. Masa sulit untuk orang lain, jemaat GPD Elohim Batu tidak ada kesulitan. Tuhan yang akan membasahi tanah-tanah kita dan kita diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan, semangat. Ya, prinsip yang ketiga. Coba langsung kita buka pada ayat yang ke-25. Silakan. Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 25. Ceritanya tentang Ishak. Kejadian 26 ayat yang ke-25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah. Dan memanggil nama Tuhan. Ya. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Hebat. Yang pertama prinsip ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua prinsip semangat bekerja dalam penyertaan Tuhan. Yang ketiga adalah prinsip membangun mezbah atau beribadah. Ya. Tuhan berkata kepada Israel dalam kitab Keluaran 20, bangunlah, buatlah mezbah dari tanah liat. Persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu, korban keselamatanmu. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Prinsip Kristen kalau mau diberkati Tuhan. Ya, satu prinsip taat kepada Tuhan. Yang kedua semangat bekerja dalam penyertaan Tuhan. Yang ketiga bangun ibadah. Kenapa? Mutu ibadah kita itu sangat mempengaruhi mutu hidup kita. Baca Alkitab. Kalau Israel ibadahnya mapan, hidupnya mapan. Kalau ibadahnya kacau, hidupnya kacau. Hubungannya dengan Tuhan baik, orepe baik. Hidupnya dengan Tuhan sesat, orepe melarat. Kitab Hakim-Hakim menjadi sebuah kesimpulan. Israel setiap kali ada berkat, selalu diikuti dengan murtad. Kalau sudah murtad, melarat. Lihat ya, berkat, murtad, melarat. Waktu melarat, mesti tobat.
Nanti tobat, kirimi hakim, bertobat, ibadah, perang, menang, terus berkat. Aneh maneh, begitu ada berkat, murtad. Itu hakim-hakim ceritanya sama itu. Habis murtad, tobat. Tuhan kasih hakim lagi. Habis itu perang, menang, berkat. Aneh maneh, ada berkat, murtad. Sampai 14 hakim. Hari ini saya berkata, Tuhan tidak mustahil. Dalam misbah pasti ada berkat. Dan setelah kita diberkati, kita semakin setia kepada Tuhan. Yang setuju katakan. Yang terakhir, yang keempat. Ayat yang ke-30. Kejadian 26 ayat yang ke-30. Ya. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Kemudian Ishak dimusuhi oleh mereka, musuh-musuhnya datang kepadanya, nanti baca di rumah. Dan terakhir, apa yang dilakukan Ishak? Tolong ulangi lagi. Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Mengadakan perjamuan bagi mereka. Terus? Dan minum. Lalu mereka makan dan minum. Prinsip yang keempat adalah suka memberi. Itu bahasa koinya mungkin Cicen ngomong cincai lah. Ya. Orang diberkati Tuhan itu cuma satu. Yang pertama taat, yang kedua semangat, yang ketiga bikin ibadah atau misbah, yang keempat punyailah hati yang murah. Saya tidak pernah lupa dengan nyanyian keluarga Daniel. Ya. Dari Opa John, Oma Rose, nyanyian itu selalu berkata, janganlah buang waktumu sia-sia. Terus tolong pada yang ya, terkesan sekali saya jadi. Biar hidupmu jadi berkat buat dunia, namamu tertulis dalam surga. Itu mungkin tante mulai kecil nyanyi itu ya tante ya. Tante cerita. Waktu itu kalau sudah zaman Jepang tidak ada makanan, yang jadi makanan pokok keluarga ini adalah uwi. Ya, tante lu pernah cerita. Sudah gitu kalau sudah anak uwi itu mateng, tidak cuma anak-anak dari Oma Rose dan Opa John, tonggo-tonggo iki melok moro saudara ya. Dan lah itu siapa tante? Ya mesti dikasih. Harusnya anak-anak dapat 3 potong uwi, mungkin dapat 2 atau dapat 1. Jangan heran kalau sekarang ini ada sekolah Immanuel atas nama putra-putri beliau, Sam Daniel. Anda lihat, itu kan sekarang pada masa-masa kekurangan mereka jadi berkat. Jangan buang waktumu sia-sia. Amin. Hari ini saya berkata, orang kalau cincai, suka memberi, pasti Tuhan akan berkati. Pertama taat, kedua semangat, ketiga ibadah, keempat cincai. Saya tutup dengan kesaksian di Surabaya ada satu om. Om ini datang dari Cungko, orang Tionghoa Cungko Laite. Omongannya itu tidak jelas saudara. Ya, untuk orang Indonesia. Dia sakit, pergi ke puskesmas sendiri sama pembantunya. Lalu ditanyalah dia sama perawat, om siapa namanya? Dia ngomong apa? Ya namanya Lin Jiwa. Om namanya siapa? Lin Jiwa. Om ini loh namanya siapa? Lin Jiwa. Lah itu kan ada koconya saudara ya. Lalu perawatnya berkata, siapa om? Joko. Dia jawab begini, ya Joko Cincela. Maksudnya apa kira-kira Joko Cincela ini? Ya wis Joko karepmu wis Cincela wis terserah. Ditulis oleh perawatnya Joko Cincela. Tulis saudara. Lalu periksa di puskesmas itu dapat obat. Bulan depan dia mesti kontrol.
Sekarang pembantunya pulang ke Jombang, di antara anaknya, antri asa suwen-suwen ya. Setelah itu dipanggil, ya Tuan Joko Cincela, maju dia saudara ya. Digandoli sama anaknya, loh Pak, dudu papa, itu Joko Cincela. Ya Joko Cincela itu, katanya dia maju saudara ya. Loh Papa iki ngawur kok, jeneng kok Joko Cincela, lah apa? Iku dudu kon, aku iku Cincela, Joko Cincela. Loh sapa sing jenengno? Aku dhewe jeneng Cincela ya. Sampai beberapa tahun terkenal namanya dia, ndak ada lagi orang panggil Jiwa, namanya Om Joko Cincela katanya. Terus saya ngomong sama dia, loh kok rela dikasih nama Cincela? Wah orang Cince diberkati Tuhan lah. Ya Cincela katanya lah. Saya jadi pulang itu dari rumahnya dia yang guyu kekel-kekel saudara ya. Istrinya dia pendeta, anak-anaknya banyak pendeta. Dan berkata pokoknya hebat, orang Kristen mau Cince pasti ya diberkati Tuhan. Ini loh Joko Cincela katanya ya. Dan hari ini saya berkata jadilah berkat buat semua orang. Ya, dengan 4 prinsip ini tidak ada tahun kesulitan, yang ada adalah tahun berkat berkelimpahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat pengajaran firman-Mu, terima kasih buat perkataan-Mu, terima kasih buat pimpinan-Mu. Tahun ini orang banyak berkata tahun sulit, tahun kesukaran, tahun kekerasan. Tapi untuk kami jemaat GPDI Elohim Batu adalah tahun berkat, tahun mujizat, tahun berlipat-lipat. Karena tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan buat hidup kami. Tuhan ajari kepada kami, waktu Engkau beserta dengan kami, biarlah 4 prinsip yang Ishak punya jadi juga prinsip kami. Bahwa kami lebih hari lebih taat kepadamu. Tetap berikan kami semangat untuk bekerja di tengah-tengah kesukaran. Biarlah kami tetap membangun mezbah untuk beribadah kepada Tuhan. Kami ulurkan tangan kami kepada setiap orang yang membutuhkannya. Dan kami pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah.
kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Allah yang kekal adalah naunganmu, dan lengannya yang abadi menopang engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.